Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, di dalam kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, kitab ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengarungi rumah tangga, bagaimana membina rumah tangga sesuai dengan ajarannya para ulama, menjalin hubungan antara suami dan istri yang insya Allah ketika mengikuti jalannya para ulama, di sana akan turun ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab ini dikatakan ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, bagaimana sabda beliau, istri manapun, bininya siapa aja, siapa aja, yang penting dia orang muslim, penting dia orang mukmin. Wanita, istri manapun, dia telah meninggal dunia dan keadaan suaminya ini ridha sama dia, suaminya ridha, hati suaminya senang sama tuh perempuan, nggak ada kedengkian, ya, nggak ada rasa kesal, nggak ada rasa amarah, tidak ada dendam kepada istrinya, maka dakhalatil jannah, maka perempuan itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita meninggal dunia, dia membawa ridha suaminya, kata Nabi, dakhalatil jannah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sebagai istri, sebagai seorang wanita, selalu mencari ridha suami. Tidak hanya dia mencari ridha suami, dikatakan juga dalam kitab ini, ay ma'a isyaniha bi baqiyatil ma'murat wa tajtanibu al manhiyat. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Salamah. Selain perempuan tadi juga mencari ridha suaminya, perempuan tadi juga ngerjain, melakukan, mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Allah. Ya, yang diperintah dikerjain sama dia, dikerjain sama tuh perempuan. Dan apa yang dilarang dijauhin sama dia. Mau dilarang sama Allah, mau dilarang sama Rasulullah,
mau dilarang sama suaminya, dia jauhin itu semua. Maka perempuan yang seperti ini dakhalatil jannah. Kata Nabi, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati dalam keadaan membawa ridha suaminya. Dia mati dalam keadaan mengerjakan apa yang diperintah. Dia mati dalam keadaan menjauhi apa yang dilarang. Dakhalatil jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan dalam golongan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha ayil maktubatil khamsa wa shamat syahraha ay Ramadan ghaira ayyamil haidi wan nifas in kana wa hafizat farjaha ay min wad'i ghairi haliliha wa ata'at zawjaha ay fi ghairi ma'siyatin qila laha udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Ini Nabi kembali mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, yang dikutip oleh pengarang kitab di dalam kitab Uqudul Lujain, bahwasanya Nabi bersabda, perempuan, seorang istri, dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, nggak ada yang ditinggal tuh sholat barang satu. Ya, subuh dia kerjai, zuhur dia sholat, asar dia sembahyang, maghrib dan isya begitu juga. Ini perempuan jaga sholatnya. Wasomat syahroha, dan ini perempuan puasa sepanjang bulan Ramadan, terkecuali hari-hari di mana dia haid atau nifas. Jadi dia sholat, dia puasa nih perempuan. Kemudian wahafizat farjaha, ini perempuan ngejaga kemaluannya. Kemaluannya dijaga. Maksud menjaga kemaluannya apa? Min wad'i ghairi haliliha, nggak ada yang menyetubuhi tubuh ini kecuali suaminya. Begitu yang dimaksud menjaga kemaluannya. Ya. Yang boleh menikmati tubuhnya cuma suami. Jadi nggak ada perebut itu. Perebut apa berarti kalau begitu? Apa sahabat Al-Burdah? Oh ya, kalau pelakor kan perebut laki orang. Ini bukan pelakor ini. Ini perebut bini orang kalau ini. Ya, perebut bini orang. Bini orang direbut. Amat tuh perempuan dikasih. Nah, berarti dia nggak menjaga. Enggak menjaga apa? Kemaluan. Dan kemudian perempuan ini wa ta'at zaujaha. Sahabat Al-Burdah. Perempuan ini taat sama lakinya, tapi taatnya di selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diajak laki maksiat, perempuan-perempuan nih yang diajarin sama ulama dalam kitab ini tolak. Kalau suaminya ngajakin maksiat, misal apa? Mah ikut ya. Mana bang? Ayo kita main QQ misal. Ya, main QQ. Tolak. Apalagi ada duit itu QQ. Ya tolak itu. Ditolak. Nah perempuan yang mengerjakan ini semua kata Nabi, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan sepanjang bulan kecuali hari haid dan nifasnya. Kemudian dia jaga kemaluannya, nggak dikasih kecuali buat suaminya. Terus yang ketiga, selama hidup berkeluarga dia selalu taat sama suaminya, nggak pernah bikin suaminya gedek gitu. Maka apa yang Nabi katakan? Qilalaha, bilang kalau ada perempuan yang modelnya kayak begitu kata Nabi. Apa? Udkhuli al jannah. Itu Nabi bilang, masuk tuh perempuan ke surga. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu manapun yang tuh perempuan mau. Ya salam. Sahabat Al-Burdah. Begitu kata Nabi. Kata Nabi begitu.
Itu perempuan yang dikasih kabar gembira oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bakal masuk surga lewat pintu mana aja, kata Nabi. Bebas mau masuk pintu mana aja, asal dia sholat yang 5 waktu. Datangnya bulan Ramadan, dia puasa. Dia menjaga kemaluannya tidak diberikan kepada siapa kecuali kepada suaminya. Dia taat sama suaminya selain dalam maksiat, dan dia melaksanakan apa yang menjadi perintah suaminya. Maka perempuan yang seperti ini, kata Nabi, masuk deh ke surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu manapun yang kalian suka. Begitu sahabat Al-Burdah. Semoga kami tergolong, kita semua tergolong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok sampai seperti itu? Wa dzalika lil ikrami laha. Rawahu al-Imam Ahmad. Karena hal tersebut bentuk memuliakan kepada seorang perempuan. Jadi begitu saudara. Ngemuliain perempuan, ngemuliain seorang perempuan ini mulia. Karena dia mulia, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya bisa dia peroleh dengan hal-hal yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada sabda juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Wa man zalamat zawjaha wa kallafathu ma la yutiq wa azathu la'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul azab." Nabi bersabda, seorang perempuan yang berbuat zalim sama lakinya, dia berbuat zalim. Zalim tuh bini sama laki. Bininya zalim sama lakinya. Dan wa kallafathu ma la yutiq. Ini bini ngasih beban sama suami di luar dari kemampuannya. Bini begitu. Nah, ini makanya ulama ngajar. Sama laki jangan zalim. Sama laki jangan ngebebanin yang gak dimampuin sama laki. Udah tahu gaji lakinya cuma 4 juta, dia minta emas yang 10 juta. Dari mana tuh 6 jutanya laki? Jangan dibebanin yang begitu. Jangan dibebani. Gajinya 3 juta, minta baju 5 setel. Per baju harganya 1 juta. Ya, duit dari mana? Enggak ada. Makanya dalam menjalin rumah tangga, jangan berbuat zalim istri kepada suami, dan jangan pernah membebani seorang suami melebihi dari kapasitas kemampuan. Jangan begitu. Ya, emang gajinya 3 juta, ya udah, minta apa yang dia mampu. Begitu sahabat Al-Burdah. Dan wa'adzathu, wanita itu menyakiti si laki-laki, menyakiti hatinya. Itu yang diajarin sama ulama. Seorang perempuan untuk menjalin rumah tangga tidak membebani yang memberatkan, tidak menzolimi antara satu dengan yang lainnya, tidak menyakiti hati antara satu dengan yang lain. Kalau ada perbuatan seperti itu, zalim, membebani tidak di luar kemampuannya dan menyusahkan hatinya, maka la'anatul malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka Allah, maka malaikat rahmah dan malaikat azab akan melaknat kepada orang yang melakukan hal seperti itu. Melakukan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangganya seharusnya tercipta harmonis, seharusnya tercipta sakinah, seharusnya tercipta mawaddah, seharusnya tercipta rahmah. Sebalik. Karena apa? Karena adanya perbuatan zalim yang dilakukan.
karena adanya membebani sesuatu di luar kemampuan, karena adanya menyakiti hati yang dikerjakan. Ya, kalau kita mengerjakan yang seperti ini, maka akan ada laknatnya malaikat rahmat dan malaikat adab. Semoga sahabat Al-Burdah dijaga oleh Allah dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah ataupun malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.